Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, aku mengembangkan diri bersama orang lain. Tujuan pembelajaran: mampu memahami peranan orang lain dalam mengembangkan dirinya, sehingga dapat bersyukur atas kehadiran orang lain sebagai anugerah dalam hidupnya. Dalam pelajaran ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kebersamaan dan persahabatan memiliki makna yang luhur. Kebersamaan dan persahabatan bukan saja diarahkan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yesus memberi contoh kepada kita tentang persahabatan yang baik, persahabatan yang penuh semangat dan saling percaya, serta saling mencintai. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa sahabat sejati harus mempertaruhkan nyawa. Sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ibu, kita hidup bersama dengan orang lain. Orang tua dan anggota keluarga lainnya adalah sesama yang pertama dalam hidup kita. Ketika kecil hingga saat ini, kita memiliki teman baik di sekitar rumah kita maupun di sekolah, di mana kita memberi perhatian dan kerjasama. Masih banyak orang lain dengan berbagai yang mendukung perkembangan diri kita. Siapapun mereka adalah sesama kita. Bersama mereka, kita dapat berkembang sebagai pribadi manusia yang bermartabat luhur sebagai citra Allah. Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dialah ibuku." Pertanyaan: apa makna keunikan jasmani setiap manusia? 2. Apa makna keunikan dalam hal kemampuan atau bakat setiap orang? 3. Apa makna keunikan diri manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Apa makna talenta dalam Matius 15 ayat 14 sampai 30? 5. Apa maksud Tuhan memberikan kita talenta? 6. Bagaimana cara kita mengembangkan talenta?
7. Mengapa lingkungan sosial bisa mempengaruhi perkembangan dirimu? 8. Bagaimana Yesus hidup di kampung halamannya menurut Lukas 2 ayat 41 sampai 52. 9. Apa makna dirimu sebagai makhluk pribadi dan juga sebagai makhluk sosial? Bagaimana Yesus bersama sanak saudaranya menurut Markus 3 ayat 31 sampai 35. Pembahasan keunikan jasmani. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Bahkan setiap anggota badan kita memiliki bentuk yang unik, tidak persis sama dengan milik siapapun juga. Seluruh bagian tubuh kita sungguh unik, tidak ada duanya. Keunikan kemampuan atau bakat. Kita memiliki kemampuan unik, misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Selain itu, kita juga mempunyai kepandaian beragam, misalnya kepandaian berhitung, menulis cerita, puisi, pantun, dan lainnya. Makna keunikan diri. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Talenta. Matius 15 ayat 14 sampai 30. Keunikan kita merupakan karunia atau anugerah Allah yang tak ternilai. Anugerah itu dalam kitab suci disebut talenta. Maksud Tuhan memberikan kita talenta. Tuhan bermaksud supaya kita mengembangkan talenta yang dianugerahkan kepada kita. Talenta harus kita kembangkan. Cara kita mengembangkan talenta. Talenta yang kita terima dari Tuhan dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk perkembangan diri, untuk kebaikan sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Salah satu lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi pembentukan diri adalah desa atau kampung halaman dan kota, tempat di mana seseorang lahir dan tinggal. Yesus dan lingkungan kampung halamannya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bersahaja dalam bimbingan dan teladan kedua orang tuanya. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Makhluk pribadi dan sosial. Manusia adalah makhluk pribadi
atau individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, ia adalah pribadi yang unik. Sebagai makhluk sosial, ia senantiasa berhubungan, berelasi, berteman dengan orang lain di sekitarnya. Pada dasarnya, manusia itu saling bergantung dan saling membutuhkan. Dalam kebersamaan dengan orang lain, kita berkembang. Yesus bersama sanak saudaranya. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Yesus juga memiliki orang tua serta sanak saudara yang senantiasa berusaha berkumpul bersama. Yesus tumbuh dan berkembang dalam keluarganya di Nazaret bersama kedua orang tuanya. Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, mencintai, mempertahankan satu dengan yang lain tanpa pamrih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Refleksi. Tulislah sebuah refleksi yang berupa doa atau puisi atas berkat Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarmu, anggota keluarga, teman, atau guru yang ikut berperan dalam mengembangkan dirimu selama ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.